Baik, para pemirsa HTV yang Allah muliakan, kembali kita di Ustaz Menjawab. Dan tadi kita sudah memberikan masukan sedikit berkaitan dengan bagaimana ulama-ulama salaf mendidik umat. Mereka telah mengenalkan umat kepada tauhid, kepada sunnah, dan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan umat dari syirik, dari bid'ah, dan dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita juga perlu sebutkan apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid yang pertama halaman 39. Kata beliau rahimahullah bahwa fa kullu martadahu salaf min al-ulum qad indarasa, maka semua apa yang telah diridhai oleh salaf berkaitan dengan ilmu, semua ilmu-ilmu yang telah diridhai oleh salaf qad indarasa, telah hilang, telah punah. Wa ma akabban nasu alaihi fa aktsaruhu mubtada'un wa muhdathun. Tetapi apa yang ditekuni oleh masyarakat di zaman kita sekarang ini, yaitu di zaman Imam Al-Ghazali rahimahullah, fa aktsaruhu mubtada' wa muhdath, kebanyakannya adalah bid'ah dan hal yang diada-adakan. Ini kenyataan masyarakat di zamannya Imam Al-Ghazali, dan tugas Imam Al-Ghazali adalah mengembalikan masyarakat ini kepada sunnah Nabi SAW. Beliau secara terang-terangan menyebutkan fakullu martadahu salafu minal ulum, semua ilmu yang diridhai oleh as-salaf qad indarasa, telah hilang, telah punah, telah pudar. Wa ma akabban nasu alaihi fa aktsaruhu mubtada'un wa muhdathun. Tetapi apa yang ditekuni oleh masyarakat di zaman ini, kebanyakannya adalah bid'ah dan diada-adakan. Wa qad sahha qawlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Maka sungguh benarlah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam mula-mulanya adalah asing, wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan akan kembali menjadi asing sebagaimana pada mulanya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang dianggap asing. Faqila, maka ditanyakan kepada Rasulullah SAW, wa manil ghuraba, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang asing itu? Qala, Rasulullah SAW bersabda, alladzina yuslihuna ma afsadahun nasu min sunnati walladzina yuhyuna ma amatuhu min sunnati. Orang-orang yang asing itulah orang-orang yang memperbaiki masyarakat, yang memperbaiki sunnahku yang telah dirusak oleh masyarakat. Saya ulang kembali, yuslihuna ma afsadahun nas min sunnati, yaitu orang-orang yang memperbaiki sunnahku yang telah dirusak oleh masyarakat. Walladzina yuhyuna ma amatuhu min sunnati, dan orang-orang yang menghidupkan sunnahku yang telah dimatikan oleh masyarakat. Inilah orang-orang yang asing, di zaman Imam Al-Ghazali dan ada di skala zaman, mereka senantiasa dianggap asing oleh masyarakatnya. Wa fi khabarin akhar humul mutamassikuna bima antum alaihi al-yawm. Wa fi hadithin akhar al-khuraba'u nasun qalilun salihuna baina nasin kathirin may yabghaduhum fil khalqi aktsaru mimma yuhibbuhum. Masyaallah. Kemudian Imam Al-Ghazali menyebutkan hadis yang lainnya, wa fi khabarin akhar, dan dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, yang dimaksud dengan orang-orang yang asing itu adalah al-mutamassikuna bima antum alaihi al-yawm, itu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran sebagaimana yang kamu amalkan sekarang ini. Itu Nabi mengatakan itu kepada sahabat beliau, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang kalian sekarang sedang mengamalkannya. Wa fi haditsin akhar, dan dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, yang dimaksud dengan orang asing itu al-ghuraba'u, orang yang asing itu nasun qalilun salihun, yaitu masyarakat yang sedikit yang salih, baina nasin kathirin, di antara masyarakat yang banyak. Jadi mayoritasnya tidak mengikuti sunnah, mayoritasnya dalam perbuatan maksiat. May yabghaduhum fil khalqi aktsaru mimma yuhibbuhum, orang-orang yang membenci mereka, orang-orang yang membenci
orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi itu fil khalq, di kalangan makhluk-makhluk Allah, aktsaru mimma yuhibbuhum, lebih banyak daripada orang yang mencintai mereka. Jadi masyarakat yang membenci orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi itu lebih banyak daripada orang-orang yang mencintai orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi tersebut. Ini ungkapan dari riwayat dalam hadis Nabi SAW, dan ini juga berdasar kepada hadis-hadis yang sahih, ya, yang kemudian ditakhrij hadis ini oleh Al-Hafiz Al-Iraqi. Waqad sarat tilka al-ulum gharibah bihaitsu yamkutu dzakiruha, masyaallah. Dan ilmu-ilmu tersebut telah menjadi asing sehingga orang-orang yang menyebutkan ilmu itu, yang menyampaikan ilmu tersebut itu akan dibenci. Jadi orang-orang yang kembali mengajarkan ajaran salaf kepada masyarakat, maka mereka akan dibenci. Ini pengakuan dari Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Walidzalika qala Ats-Tsauri rahimahullah. Oleh karena itu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Idza ra'aita al-'alima katsira al-asdiqa fa'lam annahu mukhlit li'annahu in nataqa bil haqqi abghadhu." Jadi kata Sufyan Ats-Tsauri, apabila engkau melihat ada ulama yang banyak temannya, fa'lam annahu mukhlit, ketahuilah bahawa dia itu sudah bercampur. Jadi ulama itu sudah tidak lagi konsisten dia dalam sunnah, ya. Kenapa? Li'annahu in nataqa bil haqq abghadhu. Karena kalau dia bicara masalah kebenaran, maka dia akan dibenci. Jadi para ulama yang Allah muliakan, inilah fenomena, ya, ajaran Islam di akhir zaman, ya, bahwa masyarakat sudah jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian kita perlu berupaya, ya, sekuat tenaga untuk dapat kembali mengenalkan masyarakat kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya masyarakat ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Quran, ya, kita sering diingatkan dengan firman Allah, apabila kita bertakwa, beriman dan bertakwa, maka Allah akan berikan keberkahan langit dan bumi, keberkahan dari langit dan bumi. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Baik, para pemirsa yang Allah muliakan, jadi kita perlu meneladani kembali ulama-ulama dahulu, sehingga apa yang dilakukan kita hari ini benar-benar dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, ya, yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu an, ya. Ini boleh kita lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin tulisan Al-Imam An-Nawawi. Beliau membuat sebuah bab, yaitu bab ma yaqulul 'atis idza atasa, apa yang diucapkan oleh orang bersin apabila dia bersin. Ini hadis 2738, ya. Di sini diceritakan tentang ada seseorang yang bersin di hadapan Ibnu Umar, ya. An Nafi' anna rajulan 'atasa ila janbi Ibnu Umar. Ini riwayat dari Nafi', ya. Nafi' menceritakan bahwasanya ada seseorang bersin di samping Ibnu Umar. Faqala, lalu Ibnu Umar berkata, lalu orang itu berkata, ya, seseorang bersin di hadapan Ibnu Umar, lalu orang bersin itu berkata, alhamdulillah wassalamu ala rasulillah, segala puji bagi Allah dan salam kepada Rasulullah. Qala Ibnu Umar mengatakan, wa ana aqul alhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa laysa hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'allamana an naqul alhamdulillah